Jadi misalnya kalau kita mengorbankan anak yang mumayyiz saja, anak yang udah bisa paham, dia mau balik, tapi dia ngomong paham. Nah, besok kamu kurban ya, kambing ya, sapi ya, iya. Itu mumayyiz, udah bisa bedain kambing sama sapi gitu. Itu anak kelas 1, 2 SD udah bisa. Tapi kalau bayi yang belum bisa diajak komunikasi, atau kurban untuk orang yang sudah meninggal, kecuali dia wasiat. Sebelum meninggal dia wasiat, saya wasiatin kalau nanti hari raya Idul Adha jangan sampai saya nggak dikurbanin. Kalau punya rezeki kurbanin dah. Kalau punya rezeki kurbanin buat saya. Itu yang niat tuh. Maka boleh keluarganya mengorbankan hewan kurban dengan niat untuk al-marhum. Atau pahalanya aja udah kurban atas nama orang yang masih hidup. Kurban ini atas nama Fulan bin Fulan, pahalanya untuk almarhum bapaknya ini disebutin tuh, diniatin pahalanya boleh. Kalau kurbannya tetap orang yang masih hidup, pahalanya niatnya untuk almarhum. Ya nggak boleh kurban ini untuk almarhum Fulan bin Fulan, sedangkan dia nggak pernah wasiat, nggak sah kurbannya. Tapi boleh dimakan dagingnya, boleh dimakan dagingnya. Dan ini jadi permasalahan. Awsaqata simahu walau qabla tamamiha. Yusannu muta'akkidan, disunnahkan. Sunnahnya sunnah mu'akkad, sangat disunnahkan. Liburrin, bagi orang yang merdeka. Qadirin, bagi orang yang mampu. Tadhiyatun, melakukan kurban. Bizabhi jazakin dhaqnin, dengan menyembelih seekor domba berumur setahun, lahu sanatun, yang umurnya sudah setahun. Awsaqata simuhu walau qabla tamamiha. Awsaqata, sudah copot giginya, gigi depannya, walau qabla tamamiha, meskipun belum 1 tahun. Jadi hukumnya sunnah. Di sini ada beberapa ulama, ada yang mengatakan sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu kalau satu keluarga melakukan satu saja orang, di antara salah satunya melaksanakan kurban, ya sudah, yang lainnya tidak disunnahkan lagi. Kalau sunnah ain, setiap orang disunnahkan. Semua mazhab seperti itu, kecuali mazhab Abu Hanifah. Beliau mengatakan wajib bagi orang yang mampu, berdasarkan hadis Nabi, man lahu sa'atan wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang mempunyai keluasan rezeki dan dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat ibadah kami. Kata Imam Abu Hanifah, ini ancaman yang berat. Gak boleh ke masjid,
menyatakan bahwa hukumnya wajib. Tapi Al-Imam As-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad mengatakan sunnah. Berdasarkan man ra'a hilal Dzulqa'dah fa arada ayyudah falyumsik asfarahu wa asfarahu. Siapa orang yang menyaksikan hilalnya Zulhijjah wa arada, dan ingin, ada kalimat arada, kata Syekh Muhammad Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islami, itu irada itu keinginan yang tidak dipaksakan. Siapa yang mau berkurban maka tahanlah rambutnya, bulunya, dan kuku-kukunya. Nanti akan kita bahas itu. Bahkan dikuatkan oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab tidak berkurban. Dan kurbannya meskipun mampu. Kenapa? Khaufan ayyakulu annahu wajib, karena khawatir ada pendapat yang mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Bukan pelit Abu Bakar dan Umar kan kurban, karena Umar terkenal orang yang sangat dermawan. Kalau dia pengen kaya, dia paling kaya, khalifah yang paling kaya. Karena setiap penaklukan wilayah itu Umar bin Khattab khalifah itu mendapatkan 5% dari seluruh ghanimah harta rampasan, 5%. Dan penaklukan wilayah paling banyak pada zaman Umar bin Khattab. Tapi setiap mendapatkan ghanimah itu dikembalikan kepada Baitul Mal. Jadi gak kurban bukan karena gak yakin, cuma khawatir. Umat Islam mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Lihurin, untuk orang yang merdeka ya kita nih, kalau sudah berbudakan nanti. Qadirin, orang yang mampu. Apa batasan orang yang mampu? Kalau dia berkurban, kalau dia kurban, dia masih punya makan untuk 4 hari. Hari Raya Idul Adha dan 3 hari Tasyrik. Masih ada tuh buat 4 hari. Misalnya taruhlah dia punya duit cuma 4 juta gitu ya. 4 juta dan duitnya nih. Masih sunnah nggak sunnah? Beli kambing yang 3,5, 500 ribunya buat 4 hari cukup. Itu termasuk qadir, termasuk hitungan mampu. Kalau zakat fitrah hitungannya 1 hari. Kalau dia mengeluarkan zakat fitrah, dia masih bisa makan untuk besok hari raya Idul Fitri. Kalau kurban 4 hari, itu batasan qadir. Tadhiyatun, dengan menyembelih. Di sini ada beberapa hadis yang dikutip oleh Ibnu Sa'd. Ma'amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dami. Ma'amila ibnu Adam, tidaklah melakukan suatu perbuatan manusia oleh manusia pada hari Idul Fitri, pada Idul Adha, Yaumul Nahr, min
amalin daripada amalan yang paling disukai oleh Allah, min iraqatid dammi, dari menyembelih binatang. Iraqatid dam itu dengan meneteskan darah. Itu amalan yang paling bagus. Kenapa? Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa azlafiha. Sesungguhnya binatang yang dikurbankan akan hadir pada yaumul qiyamah dengan tanduknya dan kukunya. Wa inna damma la yaqa'u minallahi bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardi. Sesungguhnya darah itu sampai kepada Allah pahalanya sebelum darahnya itu jatuh ke tanah. Jadi ulama mengatakan usahakan ketika Yaumul Nahar, Idul Adha dan hari Tasyrik kita menyembelih. Menyembelih apa? Syukur-syukur sapi atau kambing. Kalaupun tidak mampu, nyembelih ayam. Ustaz, ayam bisa berkorban? Gak bisa. Jangan sampai salah paham ini. Kurban ayam tak bisa jadi kurban. Tapi sembelih ayam, dagingnya bagiin. Emang dia nggak mampu beli kambing. Dan menyembelih ayam juga iraqatun dammi. Tapi bukan kurban. Kurban itu cuma kambing, sapi atau kerbau, onta. Kuda tak masuk kuda, meskipun dagingnya halal. Kuda dagingnya halal, tapi nggak masuk dalam kurban. Itu doang. Ayam berpanitia makan siang. Yang penting iraqatun dam bisa mengijazahin tuhni dengan menyembelih domba berumur setahun. Udah kupak. Kalau 12 tahun umurnya. Meskipun ada yang mengatakan 6 bulan udah boleh. Ini 6 bulan pendapat ulama yang ulama Hanafiyah juga, tapi gak kuat. Tapi dipegang oleh pedagang. Pedagang lagi setuju yang kambingnya 6 bulan boleh gitu. Kalau kita usahakan lah, nyari domba umurnya 1 tahun. Kalau kambing Jawa itu 2 tahun. Wasumnya maiz itu kambing Jawa itu 2 tahun baru namanya kupak. Al-saqata sinuhu walau qabla tamamiha, atau giginya udah copot di depannya. Copotnya sendiri dan copotnya sama tukang kambing. Kadang-kadang digetok giginya biar copot. Biar kalau dalam berita ada kupaknya gitu. Jadi al-saqata sinuhu walau qabla tamamiha, udah copot gigi depannya meskipun belum sempurna 1 tahun atau 2 tahun bagi kambing. Ausunia ma'is awwabakar, 2 tahun untuk kambing dan sapi. Sapi ada setahun ada boleh. Lahu masanatani, yang memiliki 2 tahun kemudian. Au ibil lahu khamsu sinina, atau seekor onta yang umurnya sudah 5 tahun. Biniyatin udhiyatin, ini terlalu penting juga nih.
biniyatil udhiyah harus pakai niat. Harus niat kurban. Jadi kalau anak yang masih bayi, kalau dalam mazhab Syafi'i belum bisa, karena harus pakai niat. Jadi misalnya kalau kita mengorbankan anak yang mumayyiz aja, anak yang udah bisa paham, dia mau balik, tapi dia ngomong paham. Nah, besok kamu kurban ya, kambing ya, sapi ya, iya. Itu mumayyiz. Udah bisa bedain kambing sama sapi gitu. Itu anak kelas 1, 2 SD udah bisa. Tapi kalau bayi yang belum bisa diajak komunikasi, atau kurban untuk orang yang sudah meninggal, kecuali dia wasiat. Sebelum meninggal dia wasiat, saya wasiatin kalau nanti hari raya Idul Adha jangan sampai saya gak dikurbanin. Kalau punya rezeki kurbanin dah. Kalau punya rezeki kurbanin buat saya. Itu udah niat tuh. Maka boleh keluarganya mengorbankan hewan kurban dengan niat untuk almarhum. Atau pahalanya aja udah kurban atas nama orang yang masih hidup. Kurban ini atas nama Fulan bin Fulan, pahalanya untuk almarhum bapaknya ini disebutin tuh, diniatin pahalanya boleh. Kalau kurbannya tetap orang yang masih hidup, pahalanya niatnya untuk almarhum. Ya nggak boleh kurban ini untuk almarhum Fulan bin Fulan, sedangkan dia nggak pernah wasiat, nggak sah kurbannya. Tapi boleh dimakan dagingnya, boleh dimakan dagingnya. Dan ini jadi permasalahan. Di sini dikatakan, dan dalam beberapa kitab kalau kita ngomong ini kambing buat kurban, hazihi udhiyati, ini kurban saya, ngomong gitu doang, itu masuk kategori kurban wajib. Masih masuk kategori kurban wajib. Harusnya bagaimana? Bilang ini udhiyah masnunah, ini korban sunnah, ada sunnahnya. Ada sunnahnya. Jadi di sini katakan, kalau hanya mengucapkan kurban itu saja, maka dikatakan itu wajib. Apa bedanya? Nggak boleh makan ya. Nggak boleh makan daging yang dikurbankan. Kalau sunnah itu boleh. Nanti kita akan jelaskan. Kalau wajib nggak boleh. Tapi ini ulama, ternyata pendapatnya ulama. Saya sampai nanya kepada Syekh Taufik Ramadan Al-Buti ketika beliau ke Indonesia, kalau lagi ramai itu di kampung saya berkenaan dengan ini gitu. Termasuk tokohnya kayak Salam mengatakan nggak boleh. Kemudian kalau dia ngomong ini korban, ini kami korban saya, itu udah jatuh wajib, nggak boleh dia makan dagingnya. Saya tanya kepada Syekh Taufik, dia bilang tergantung tradisinya, tradisi di masyarakat itu. Kalau memang dia menerima kurban sunnah saja, karena kebanyakan yang kurban sunnah doang, ya udah. Ketika ada orang mengatakan ini buat kurban saya, ya udah, itu dikatakan sunnah. Kecuali ada yang mengatakan saya kurban nazar,
Dipisahin tuh kambingnya tuh, ditadain. Karena kalau kurban nazar, orang yang kurban nggak boleh dapat dagingnya, nggak boleh. Jadi masalahnya memang tidak apa namanya di sini kan, nawaitu udhiyata al-masnunata, ada masnunannya. Maka kalau dijelaskan ke masyarakat, memang agak ini panitianya aja udah menegaskan bahwa hewan kurban yang kita terima adalah hewan kurban sunnah, kecuali ada yang mengatakan hewan kurban itu korban nazar. Saya nazar kalau saya diterima kerja tahun ini saya mau kurban, maka disembeli dan dia nggak dapat sedikit pun dari daging kurban itu, kecuali kurban yang lain nggak apa-apa, kecuali kurban yang lain boleh, tapi kurbannya dia nggak boleh. Beda dengan orang yang kurbannya sunnah. Jadi guru khilaf, panitia harus harus tanggap. Jadi kalau ada orang menyerahkan, ini kambing kurban sunnah ya, maksudnya apa ya? Ya kurban sunnah. Kalau kurban wajib, ini ke bapak adalah pergi sunnah gitu kan? Saya begitu. Jadi kalau ada orang yang bawa kambing ini kambing baru ini kurban sunnah ya, iya pak, wajib, iya masukin. Biar dia dapat bagian dari daging kurban, dari kurbannya dia. Kalau kurbannya lain sih nggak apa-apa. Bahkan di panas itu diseling kok. Kurban 2 orang diseling. Jadi begini deh gitu. Diseling dia. Dia nggak dapat kurbannya dia, tapi dapat kurban dari orang lain. Dagingnya. Wahia afdalu minas shadaqah. Kurban itu lebih afdal daripada sedekah. Jadi gini, ada urunan kurban. Biasanya di sekolah-sekolahan urunan tuh 100.000. Terus maka kambing itu bukan kambing kurban, itu sedekah. Kalaupun mau niatkan untuk salah satu di antara mereka. Wah, kalau kenapa masuk sini ya udah, kalau itu niatin sedekah aja udah. Nggak bisa ini kurban kelas 5B, nggak bisa. Kalau kecuali ini kambing punya 5B ya. Tapi meskipun begitu ya halal dagingnya, bukan dagingnya bangkai, halal dagingnya, cuman kurbannya nggak diterima. Kurbannya nggak diterima. Atau ada juga datang kambing atau sapi dari kantor ini, kantor. Mungkin dari pegawai dari kantor nggak bisa. Pilih 7 pegawai kalau sapi. Pilih 1 orang kalau kambing, atau dijadikan sedekah. Bagaimana dengan akikah? Ustaz, saya ragu. Bapak saya dulu pernah akikahin saya atau enggak ya? Itu banyak bang. Kenapa emang? Mohon maaf, misalnya kayak ekonomi orang tua saya dulu ya pas-pasan gitu. Saya gak yakin, dan saya belum pernah nanya saya udah diakikahin atau belum. Maka ambil saja belum. Jadi masih tergadai. Murtahanun bi aqiqati. Al-waladu murtahanun bi aqiqah. Anak itu tergadai dengan akikahnya. Terus gimana Ustaz? Akikahin sendiri aja udah. Kenapa? Ulama menjelaskan murtahanun itu tergadai itu pertama
dia tidak bisa memberikan syafaat dan menerima syafaat. Gak bisa tuh nolongin orang tuanya. Maka misalnya anak kecil gitu ya, anak bayi meninggal, datang, Ustaz, anak saya meninggal bayi, hidup gak? Ya hidup sih, nangis sebentar, kemudian meninggal gitu. Disunahkan akikah gak? Ya diakikahin. Saya kalau gak diakikahin, belum musibah itu kan sekarang 2 tahun ke 3 tahun ke 4 tahun, memang sunahnya 7 hari setelah kelahiran, tapi ya gak apa-apa. Terus kalau saya gak akikahkan, dia gak bisa nolongin. Itu anak bukan jadi tanggungan, gak bisa nolongin nanti di akhirat. Kenapa? Pasti tergadai dengan akikahnya. Maka kalau ada keraguan belum akikah atau enggak ya, atau mau akikah atau kurban ya, akikah aja. Memang ada yang mengatakan kurban adalah, jadi ada dua pendapat. Ada ulama mengatakan kurban karena kenapa? Itu waktu kurban. Kalau saya dan mengutip beberapa ulama, akikah. Apa alasannya? Kalau tadi kan karena waktunya kurban ya kurban. Saya mengatakan sunnah akikah dan sunnah kurban lebih kuat sunnah akikah. Lebih kuat. Kenapa? Kalau kita nggak akikah, tergadai. Dan kalau kita nggak kurban, nggak apa-apa. Kalau benar-benar tidak mampu, maka akikah. Meskipun dilakukannya ketika waktu kurban, dengan harapan mendapatkan keberkahan dari irafatud dam fi yaumil nahr, meneteskan darah di pada hari kurban. Tapi kalau niatnya 2, nawaitu udhiyata wa aqiqatan, satu aja. Niat kurban, niat akikah aja udah. Kurban ya kemuliaan harinya dapat. Kenapa? Beda nanti hukum kurban dengan akikah. Ustaz, saya mau akikah, saya ikut adilan sapi, gak boleh. Kalau kurban kan boleh 7 sapi, 7 orang, meskipun orangnya berbeda-beda, bukan keluarga. Beda-beda gak apa-apa, lain RT boleh, bahkan lain RW juga boleh. Bagusnya memang keluarga, tapi ya boleh. Tapi kalau masuk akikah di sana nggak bisa. Ini ada 7 orang yang pengen akikah, udah jadi apa namanya? Jadiin sapi aja nggak boleh. Kalau dia boleh kamu. Dulu kan begitu. Boleh kalau mahasiswa kan begitu, kumpulin dan sapi, beliin sapi ya boleh. Tapi kalau akikah nggak boleh. Akikah itu hitungannya kepala. Satu anak perempuan, 1 kepala kambing. Anak laki-laki 2 kepala kambing. Ustaz, saya mau sapi aja, boleh. 1 anak perempuan, 1 kepala sapi. Anak laki-laki 2 kepala sapi. Ya nggak apa-apa. Itu akikah. Jadi nggak bisa digabungkan dengan apa namanya, dengan kurban. Kadang-kadang panitia begitu tuh, saya keberangkat toko, udah nggak bisa. Saya bilang, ini tanggung banget ya Ustaznya ya. Ada cuma 5 orang, kurang 2 lagi. Ada yang mau akikahnya, kita campur aja, ya nggak bisa sih bilang, nggak bisa. Akikah udah. Ya kambing, nggak bisa dicampur dengan kurban, meskipun uangnya sama. Kan kalau akikah kan 3,5 juga kambing, kurban juga bisa 3,5 yang dapat gitu. Tapi nggak bisa dicampur. Wa waqtuha min irtifa'i syamsi
syahrin. Waktunya dimulai dari naiknya terbitnya matahari. Isyraq. Isyraq itu udah boleh kurban. Berbarengan dengan Idul Adha, sholat Idul Adha kan Isyraq. Sholat Idul Adha itu sudah setengah enam udah boleh. Sekarang setengah lima ya. Setengah enam udah boleh sholat Idul Adha. Dan boleh juga langsung kurban. Tapi bagusnya boleh setelah sholat. Ila akhiri ayyamin tasriki, sampai akhir yang tasrik 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Jadi boleh tuh bahwa tanggal 11, tanggal 12 itu kambing murah itu, bisa setengah harga. Pahalanya sama. Jangan dibilang gak sama. Bapak kurban tanggal 10, pahalanya dengan tanggal 12 sama. Kalau yang beda itu mazhab penjual, bukan cepat laku. Gak ada, dan dalam ini gak ada. Jadi mau kurban tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 sebelum maghrib sama. Pahalanya sama gitu. Wa yujzimu sabul baqarin aw ibilin, dan dibolehkan 7 orang untuk 1 sapi atau 1 onta. Tadi itu. Kalau 5 orang boleh 5 orang, 4 orang boleh, 1 orang 1 sapi pun boleh. Ustaz, kan kurban kan jadi kendaraan kita, iya. Jadi kendaraan kita kan tidak heran. Kalau sapinya bertujuh gimana lain kita? Saya bilang, emang itu boleh sapi di akhirat? Itu cuma jadi gambaran doang. Emang itu menjadi sapi. Sampai kapan? Gambarnya kapan sapi? Itu cuma gambaran saja bahwa kurban yang kita kurbankan akan menjadi kendaraan. Tapi kendaraannya bukan kendaraan kambing nanti, nggak nyampe kendaraannya kendaraan ala yaumul akhir. At-muta'addibin, dengan al-wahidin, boleh juga yang 1 sapi ya boleh, 1 orang boleh. Wala yunziru ajma'u wa maqtu'atu ba'di zanbi, tidak boleh sapi yang tanduknya copot. Kambing domba yang tanduknya copot. Allati zahaba muhuha minal izar, yang sampai otaknya itu kelihatan. Wa maqtu'atu ba'di zanbi, terputusnya sebagian ekor. Al-uzur, kuping yang putus, bukan kuping yang kecil. Kalau domba garut kan kupingnya kecil itu boleh. Ini kupingnya putus. Wa'in qalla, meskipun sedikit. Wa zatu arajin wa awrin wa maradin, binatang yang kurus ya. Binatang yang kurus. Kemudian binatang yang pincang, kakinya pincang, atau sakitnya mempengaruhi dagingnya, kualitas daging itu nggak boleh. Biasanya kambing itu ya kembung. Kalau kembung nggak apa-apa, karena tidak
mempengaruhi daging. Biasanya kan kalau di kampung makannya yang bagus lah. Dibawa ke sini orang makannya sembarangan, kembung biasanya. Buta ya, matanya buta. Wal mu'tamadu adamu izza'i tadriyati bil hamili. Pendapat yang kuat, tidaklah diperbolehkan berkurban dengan binatang yang sedang hamil. Yang sedang hamil itu tak boleh. Khilafan lama sohabahu Ibnu Rif'ah. Beda dengan pendapat Ibnu Rif'ah. Mazhab Syafi'i juga dia yang mengatakan boleh kalau beli sapi, ternyata sapinya sedang hamil. Jadi kan boleh laki-laki, boleh betina, boleh jantan kurban itu. Yang ambilnya jantan. Kalau betinanya udah tua, gitu, yang udah nggak mungkin melahirkan, itu boleh, bagus. Tapi kalau masih produktif itu dimakruhkan. Bahkan pendapat yang utama itu bisa tidak sah kalau binatangnya sedang hamil. Walau nazara at-tadkhiyata bima'ibatin aw saghiratin. Kalau ada orang bernazar, nazar itu kan ada ucapan nazar ya, bukan nanti kalau saya lolos saya mau traktir, itu belum nazar tuh, itu baru janji itu. Kekuatannya belum begitu kuat. Nazar itu harus diucapkan kalimat nazar atau wallahi. Saya nazar kalau anak saya diterima kerja, saya pengen makan-makan dengan kalian, saya traktir, itu nazar namanya. Atau wallahi, demi Allah kalau anak saya diterima, saya ini, itu nazar. Tapi kalau nanti kalau saya terima, saya mau traktir kalian, itu janji lah, janji. Yang ditepatin juga, tapi nggak sekuat nazar. Ada orang nazar sambil tunjuk binatangnya, saya nazar kurban. Binatang itu saya nazar akan mengorbankan binatang kambing ini. Sedangkan kambingnya itu cacat, pincang misalnya, matanya buta, atau kurus, al-sakila atau belum kupat. Tapi dia bilang mundur nih, gak boleh diganti, ya itu yang harus dikurbankan. Al-qala ja'al-tuha ulfiyatan, aku jadikan binatang ini sebagai nazar kurbanku. Fa'innahu yalzamu zabhuha, maka ketika itu dia wajib menyembelih binatang yang ditunjuk. Wala tujzi'u adhiyatun, tapi tidak sah untuk kurban. Sedekah aja dirinya. Karena binatang itu tidak sesuai, tidak memenuhi syarat untuk kurban. Tapi tetap harus disembelih, nggak boleh ganti. Tapi bukan kurban namanya, tapi sedekah nazar sedekah. Walau wa in ihtasal zabuha bi waqtil udhiyah, meskipun dia mengkhususkan menyembelihnya di waktu kurban, ya gak apa-apa. Nanti binatang kambing ini saya nazar, kambing ini saya sembelih buat kurban saya, tanggal 10 Zulhijjah, ya gak apa-apa. Tetap dilaksanakan, tapi itu bukan kurban. Wajarat majreha bisarfi, dan pembagiannya pun sama juga gitu. Seperti kurban, dia tidak dapat apa-apa karena nazar dibagikan semuanya. Wa yahrumu al-aqlu min udhiyatin aw hadyin wajaba binazrihi. Wa yahrumu, dan diharamkan memakan
dari binatang kurban yang wajib. Ya tadi itu, kalau kurbannya wajib, nggak boleh dia makan. Binazrihi dengan nazarnya. Wa yajibu at-tasadduqu walau ala faqirin wahidin. Dan wajib bagi kurban umum, bagi kurban sunnah, at-tasadduqu bersedekah, menyedekahkan walau ala faqirin wahidin, meskipun yang dikasih cuma satu orang doang. Satu orang doang dikasih, itu wajib. Misalnya bapak kurban kambing, terus bapak cuma ngasih orang 1 kilo doang, atau dikit lah, dikit seberapa kilo bapak kasih ke satu orang, yang lainnya bapak makan, boleh, boleh. Secara hukum boleh. Boleh, jangan bilang begitu. Yang penting misalnya kita mau nyate gitu, beli kambing dah kambing, oke, beli kambing. Tapi ini orang-orang yang mampu semua nih, asal sedikit kasih orang fakir, sedikit aja, gitu. Tapi daging bukan yang udah matang. Ala fakirin wahidin bisai'in najisan walau yasiran minal mutatawwi'i biha, dan memberikan kepada satu orang fakir meskipun sedikit, tapi syaratnya yang belum matang. Kenapa Pak? Karena perbedaannya memberikan kurban ke orang yang kaya, orang yang mampu, dengan orang fakir beda. Kalau orang fakir dikasih kurban, ditakalum agar dia memiliki daging itu, agar dia memiliki. Apa maksudnya? Dia bisa buat jual, boleh. Kita kasih daging ke orang fakir nih, lalu dagingnya dijual sama dia, nggak apa-apa. Emang udah haknya dia. Tapi kalau kasih ke orang kaya, nggak boleh, harus dimakan. Jadi daging yang kita kasih ke orang kaya untuk dia makan atau dia sedekahin, nggak boleh dijual. Bedanya gitu. Tapi yang memang ada yang bisa aja. Jadi cara bukan begitu, ditekesin. Kalau orang kaya boleh, tapi laisa litamalluk, bukan untuk memiliki, untuk dikonsumsi. Tapi kalau memberikan kepada orang fakir, hak dia udah. Dia mau makan boleh, dia mau jual lagi, makan daging, beli beras dan jual, ganti beras boleh. Itu buat orang fakir. Wal afdalu at-tasadduqu bi kullihi. Tapi yang paling afdal menyedekahkan semuanya. Illa luqman, kecuali satu suap, tetap lintabaruki untuk mencari keberkahan. Maka saya menganjurkan, Bapak gak suka kambing, jangan kurban kambing gitu. Karena gak bisa memakan bagian dari binatang itu. Sapi aja, nanti saya bersedekah semua, jangan. Yang abdolnya malah rasain sedikit, satu suap aja, ambil dikit aja, asal makan sekali, udah. Untuk nyari keberkahan dari hewan pun. Jadi jangan semuanya. Ustaz, bagaimana kalau saya kirim sapinya ke ini aja? Kalau itu lain lagi dah. Ya nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Tanpa merasakan nggak apa-apa. Tapi disunahkan untuk merasakan kalau benar-benar kita menyaksikan. Tapi kalau dikirim ke mana, ke kampung ini, ya saya nggak bisa nyaksiin, ya udah nggak usah dikirim, jangan usah dikirim, repotin panitia.
Itu semata-mata yang tabarruk bi akliha. Kita makan sebagian hewan kurban kita untuk bertabaruk aja, mencari berwajib. Wa takuna minal kabidi, disunahkan hatinya. Maka panitia kalau ngasih pengurban ya, misalnya kalau kambing itu biasanya pahanya tuh, pahanya tambahin sama hati, itu sunahnya begitu. Begitu pula kalau sapi bagi sapi, sapi kan ada hatinya bagi 7, bagi 7 untuk pengurban 7 orang, biar dia mendapatkan hatinya. Wa tasadduqu bi jildiha, dan menyedekahkan kulitnya. Gak boleh kulitnya dijadikan bayaran. Sekarang kan lumayan. Saya di rumah itu pakai jagal, karena biasanya sapi itu berbelas. Pernah dikerjain sama orang kita, orang kampung, sampai isya nggak selesai. Akhirnya kita panggil jagal. Kita panggil jagal, 1 ekor sapi itu kita bayar 1 juta. Dia nurunin dagingnya, ya kita. Kulitnya nggak boleh buat bayar mereka, ya. Nanti kalau kamu potong kulitnya saya kasih ke kamu, nggak boleh. Nggak boleh. Buat bayaran nggak boleh. Lain bayaran beda. Kalau mau kasih aja udah. Nih kulitnya ambil. Awalnya kan kulitnya kan murah, sekilo 5.000. Udah ambil lah, bawa pulang dapat sini gitu. Nggak boleh untuk bayaran, nggak boleh. Disedekahin boleh. Walahu it'amu aghniyai, kurban itu boleh diberikan kepada orang kaya. La tamlikuhum, tapi tidak memberikan untuk memiliki dia, memiliki. Artinya kasih orang kaya untuk dikonsumsi atau untuk disedekahkan lagi, jangan untuk dijual, nggak boleh, nggak boleh. Kalau tahu dia bakal jual, jangan kasih. Tapi kalau orang kaya masih dijual lagi kurban kan enggak. Ini saking hati-hatinya alih-alih fikih. Wa yusatu ayasbara rajulu binafsihi, disunahkan seseorang menyembelih sendiri. Dia nyembelih kan. Kalau dia nggak mampu, saya nggak berani madarah. Wa ayashadaha, nyaksiin, meskipun gak lihat, hadir di tempatnya. Di tempatnya. Untuk apa? Sekali lagi keberkahan. Keberkahan. Maka biasanya panitia itu doain tuh. Emang kan kita kan bisa tradisi-tradisi kan banyak banget. Hadhihi udhiyah min udhiyah masnunah min fulan Allahumma taqabbal dammaha wa jildaha, doain itu. Ya Allah, ini kurban atas nama fulan bin fulan. Terima, ya Allah, mohon terima dagingnya, kulitnya. Kalau di akikah bidaan linar sebagai benteng daripada api neraka. Wa ayyasadaha min manukila, dia menyaksikan orang yang diminta untuk mewakilkan dia untuk menyembelih. Wa kariha limulidiha izalatu tahri sa'id fi asri dzilhijjah wa ayyamat tasrik hatta yudhi. Dimakruhkan bagi orang yang ingin kurban menghilangkan, mencukur rambut, kuku di tanggal 10 Zulhijjah atau ayat tasrik hatta yudhi, sampai binatang itu disembelih. Ini memang teksnya seperti itu. Jadi kenapa? Karena rambut sebagai saksi, kuku sebagai saksi. Tapi kalau setelah saya menyukur rambut, ya boleh. Karena ada pelajar pengen wisuda,
tapi dia kurban, potong rambut. Mereka jadi saksi tangan, kaki jadi saksi cukup. Ini hanya Rasulullah ingin mengatakan betapa mulianya orang yang berkurban sampai semua anggota tubuh bisa menjadi saksi, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jumlah 7 orang itu adalah jumlah maksimal ya. Iya. Jadi kalau sapi itu 1 orang boleh. 2 orang boleh. Karena dalam satu panitia menerima grup bisa 7 orang, lalu 5 orang nih. Tetap aja belikan sapi aja. Beli sapi aja. Yang senilai itu. Senilai sama. Harus sapinya harus sesuai syarat-syarat sapi yang dikurbankan. Meskipun 5 berarti nggak salah gitu. Itu yang 5 ternyata cuma 350 kilo gitu. Oh iya. Kalau yang 7 yang 450. Ya boleh kayak gitu boleh. 5 itu kan sesuai itu boleh. Sesuai dengan harganya. Yang 200 kilo yang kalau sudah empat ya nggak apa-apa juga gitu. Ya pokoknya ya sesuai dengan ini lah. Iya silakan. Iya. Iya. Gini, makanya kalau sapi ya sapi gitu. Iya. Jadi gini ya, produksinya pertanyaan tuh. Produksinya pertanyaan ya. Saya iya coba aja kan. Ya bisa jadi sebenarnya mungkin kita akan kemana-mana. Yang penting kepala bisa jadi satu sapi disatukan. Iya bukan boleh. Yang penting ayam. Boleh sapi, boleh kambing atau sapi kambing boleh. Oke, cukup. Ada lagi? Silakan. Dalam perusahaan itu mengerjakan evaluasi dalam perusahaan ini diambil 7 karyawan di atas nama iya. Oh iya. Kalau diatasnamakan 7 karyawan itu namanya kurban. Asal diatasnamakan 7 karyawan, 7 pelajar itu namanya kurban. Tapi kalau mengatasnamakan perusahaan saja itu bukan kurban tapi sedekah. Oke. Iya. Oke, silakan. Ya, jadi yang disunahkan diakikahkan ketika anak itu hidup, meskipun cuma suara gitu, meninggal. Kalau dia hidup meskipun beberapa menit, detik itu sudah disunahkan. Tapi kalau meninggal dan di perut tidak disunahkan. Jadi kalau diakikahkan itu juga percuma. Gitu. Tapi tetap jadi tabungan lah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya. Wallahu bi'alfatihah. Ya kasih pokok. Ya man yahdihi wa la 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 yahdihi wa la